apa yang kalian pertengkarkan. Jadi, yang saya lihat tidak nyata. Ini karena kesaktian Resi Naga Pertala, Kanda Batik Madrim. Iya, Gusti Pati, iya. Bagaimana ceritanya, Dina Prabu? Begini, ini semua diawali ketika Sang Resi Naga Pertala melihat kemunculan Raja Saputra dari Busrangi. Lihat! Lihat itu! Sang Prabu, kelihatannya ada sesuatu yang akan terjadi. Apa itu, Sang Resi? Tidak tahu, tapi lihatlah. Kita harus menghindar, menghindar. Hei, lihat! Awan itu menggulung mereka, Paman. Begitu melihat adanya bahaya, Sang Resi Naga Pertala menawarkan satu jalan keluar pada saya. Sang Prabu, untuk melihat siapa saja golongan hitam yang menjadi musuh Sang Prabu, saya kira tidak ada salahnya kalau sekali-kali kita permainkan mereka. Maksud Sang Resi? Dengan bantuan dewa, saya akan jadikan ikat kepala Sang Prabu menjadi bayangan sosok Sang Prabu. Untuk apa? Untuk menguji apakah golongan hitam yang diciptakan oleh gelembung jahat Rahwana ini benar-benar sakti. Kalau memang sakti, ia akan tahu kalau yang ia hadapi hanyalah bayangan. Kalau tidak, maka ia akan puas karena bisa mengalahkan Angling Dharma. Kenapa harus memakai tipu daya, Sang Resi, kalau saya bisa menghadapi mereka? Tidak semua musuh harus dihadapi secara adu jojo Sang Prabu. Sekali-kali kita pakai cara lain. Berikan ikat kepalamu, Sang Prabu. Baik, Sang Resi. Ayo lemparkan. Lemparkan. Lihat Sang Prabu. Kita bisa kehilangan jejak kalau kejadiannya begini. Tidak, Paman. Lihat itu. Rupanya tugas kita dipermudah, Paman. Iya. Sesuai janji, saya akan menunggal kepala Angling Dharma. Siaga dan lindungi saya, Paman. Iya, baik. Kalau begitu, kepala yang diperebutkan selama ini hanyalah sebuah ikat kepala Dina Prabu? Iya, iya. Gusti Prabu, Gusti Prabu. Resi. Resi. Ini semua karena pertolongan dewa Pati Batik Madrim. Tanpa campur tangan dewa, penjelmaan ikat kepala menjadi Prabu Angling Dharma tidak akan terjadi. Saya percaya itu. Itulah sebabnya kami berusaha keras untuk merebut kembali kepala itu. Untuk meyakinkan diri kami. Ya, Gusti Pati. Bahwa yang kami lihat itu tidak nyata. Tapi... Maafkan saya, Wirat. Uyut. Sekarang baru saya tahu. Apa niat kamu, Wirat? Sudah.
Tugas kalian sekarang adalah untuk melihat dan membuktikan bahwa Prabu Angling Darma masih hidup. Janji saya untuk membawa Sang Prabu kembali ke Malwapati sudah saya penuhi. Selamat tinggal. Saya tahu. Rupanya keberhasilan Raja Saputra memenggal kepala dijadikan tolok ukur keberhasilan golongan hitam sebagai yang terkuat. Tapi apa yang akan terjadi seandainya mereka tahu bahwa mereka telah tertipu? Nah, itulah sebabnya sekarang ini kita harus segera ke Malwapati. Baik, Dinda. Sebaiknya kita jangan buang-buang waktu. Ayo, Berat. Uyut. Ratu Gendrawandi, para pendekar Malwapati, untuk apa kalian berkelahi? Kalau di hadapan kalian sudah tidak terbantah lagi. Lihat, kepala Angling Darma ada di tanganku. Untuk apa kalian berperang? Kalau sosok yang kalian benci dan kalian kagumi sudah tidak berdaya seperti ini. Lihat. Apa yang kalian perebutkan atau kalian bela? Kalau jelas-jelas penguasa Malwapati sudah mati di tangan kami. Dan apa arti perlawanan kalian terhadap kami? Kalau panah-panah dan bandul Sagotra yang mampu menjerat kalian siap melesat ke arah kalian. Nah, saudara-saudaraku, kusarankan kalian menyerah. Kita akhiri perang ini. Dan akulah pemenangnya, Raja Samuka dari Pusar Angin. Aku berjanji tidak akan menghancurkan kalian kalau kalian menyerah. Tapi aku akan lumat kalian. Kalau kalian tidak menyerah, bagaimana? Hah? Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan, Dinda Prabu? Kita tunggu saat yang tepat. Betul, Sang Prabu. Kita tunggu saat yang tepat. Berikutnya, kita serang. Bagaimana? Hancur atau menyerah? Hah? Gendrawani? Bagaimana Gendrawani? Hah? Aku belum kalah, Raja Samuka. Dan kenyataannya akulah Ratu Malwapati. Kami tidak pernah yakin kalau Prabu Angling Darma sudah pralaya. Jadi kami para pendekar tidak akan pernah menyerah. Betul, Siliwah. Para pendekar tak perlu menyerah. Buat apa menyerah kalau ternyata Prabu Angling Darma dalam keadaan segar bugar? Dan sekarang ini, beliau berada di tengah-tengah kita. Kalian dengar pernyataannya? Hah? Dia ngawur, Romo Dewaji. Dia asal bicara. Kamu jangan besar mulut, Raja Saputra. Baru bisa menjamret ikat kepala saja. Sudah sesumbar kemana-mana. Lihat, apa hebatnya seorang pangeran yang memamerkan ikat kepala sebagai kepala Prabu Angling Darma. Kurang ajar. Kenapa jadi begini? Madrib, permainan apa ini? Hah? Aku masih hidup, Raja Samuka. Hanya ikat kepalaku saja yang menyangkut ke senjata putra mahkotamu. Paman, ini gila, Paman. Ini benar-benar gila. Iya. Saya tidak menyangka akan jadi begini. Baik. Kamu menang, Angling Darma. Kamu berhasil mempermalukan kami.
Ini kukembalikan kepadamu. Biarkan kami yang menghadapinya, Gusti. Kita mundur saja sampai. Lebih baik kita masuk. Kita pertahankan keraton Malwapati daripada kita harus terlibat dengan urusan mereka. Ya, saya setuju. Biar aku yang menghadapi mereka. Tenang, Gendrawani. Bagaimana bisa Tenang. tenang, Bopo? Tenang. Kalau di luar sana Prabu Anglingdarma dan para pendekarnya berada. Kenapa kamu jadi takut? Kamu punya Prabu Baka, Segawon Lanang, dan ketiga putrinya. Gendrawani, siapkan mereka. Hadapi mereka dengan sihir kalau kamu takut. Ya, kita memang harus menghadapi mereka dengan sihir, Bopo. Tapi bagaimana? Kalau dengan sihir mereka tetap menang, Bopo. Kekuatan apa lagi yang harus kita gunakan untuk melawan mereka, Bopo? Romo, siapapun yang akan menjadi pemenang di luar sana akan segera masuk ke sini dan harus kita hadapi. Ya, duduk dulu. Ayo duduk. Lantas, Pertanyaan saya, Romo, apa hasil yang akan kita peroleh kalau nanti kita menang? Dan apa hasil yang akan kita peroleh kalau kita kalah? kalau kalah, kita akan lari terbirit-birit atau mencari tawanan. Tapi kalau menang, kita akan ikut memiliki Malwapati. Benarkah itu? Loh, kenapa kamu bertanya seperti itu? Saya meragukan niat baik Gendrawani, Romo. Saya juga, Romo. Saya juga punya pendapat yang sama. Kenapa? Apa kita ini bukan hanya menjadi tameng hidup? Iya, tameng hidup yang akan dibuang setelah dimanfaatkan. Tidak. Sebaiknya dalam situasi seperti ini, kita tidak usah curiga satu sama lain dulu. Lebih baik kita bersatu untuk melawan siapapun yang akan menjadi musuh kita. Sebab ingat, putri-putriku. Ingat, siapapun yang akan menang dalam perkelahian di luar sana, mereka adalah musuh kita yang sangat kuat semua. Bagaimana bisa kita hadapi musuh yang sangat kuat? Kalau belum kita sudah terpecah belah. Iya, Bopo, saya tahu itu, tapi... Sudahlah. Sudah. Tuan Singamaruta, Ya. kenapa kita tidak ikut terjun dan membantu Sang Raja Samuka? Untuk apa membantu kalau mereka tidak meminta bantuan? Dan untuk apa membantu kalau akhirnya kita juga tertumpas? Yang Wiji, Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kembali ke pusarangin. Ini yang kita tunggu, bukan? Pusarangin kosong. Hah? Saya yang akan menjadi raja di sana. Dan Tuan Bahadur akan menjadi penasihat utama. Iya. Singa Mandala dan anak buahnya akan menjadi patih
dan benteng pusar angin kita. Saya punya setuju. Saya setuju Tuan Singamaruta. Mari kita kembali ke pusar angin ya. Sementara kita di sini dulu, mengatur siasat. Baik, Dinda Prabu. Tapi, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan berikutnya? Kita langsung menyerang Ratu Gendrawani, Atau, tenang Kanda Madrim. Kita tidak bisa masuk begitu saja. baiklah. Bagaimana pendapat kalian? Liwa? Kita tidak boleh terlalu lama di sini, Gusti. Sebab Ya. Kita harus cepatnya keluar dari keraton ini. Kita harus mendirikan tenda di luar sana. Betul. Gendrawani pasti sudah menyiapkan segala sesuatu untuk menyerang kita. Dan ingat, mereka akan mengerahkan kekuatan sihir. Ini yang harus kita waspadai. Kalau begitu, kita sangat memerlukan bantuan Nyi Jantur. Iya, Nyi Jantur. Kenapa sampai sekarang belum datang juga? Baik. Kalau begitu, aku akan panggil Nyi Jantur. Sihir. Hanya dengan sihir mereka bisa dihancurkan. Saya akan hadapi mereka dengan sihir. Tidak ada jalan.